Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Peradaban Bumiayu. Saya Fania Rahmawati di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Duyana Indriani dengan NIM 42120013. Yang kedua, Eka Putri Agustin dengan NIM 42120014. Yang ketiga, Fani Rahmayanti dengan NIM 42120015. Yang keempat, Fasihatun Kiromah dengan NIM 42120016. Dan saya sendiri Fania Rahmawati dengan NIM 42120045. Di sini kami akan menjelaskan tentang sedikit pentingnya menjaga kesehatan mental di situasi pandemi. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental adalah hal yang penting dan sangat berpengaruh dalam faktor kesehatan jasmani kita. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Seseorang dapat dikatakan sehat secara mental apabila dalam kehidupannya ia bisa menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidupnya dengan menggunakan kemampuan mengolah stres dengan normal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental saat pandemi, yang pertama ada faktor jarak dan isolasi sosial. Dan di situasi pandemi seperti sekarang ini, ketakutan akan COVID-19 yang berlebihan dapat menciptakan tekanan emosional yang serius. Rasa keterasingan akibat adanya perintah jaga jarak terlalu mengganggu kehidupan banyak orang dan mempengaruhi kondisi kesehatan mental mereka, seperti depresi dan bunuh diri. Faktor yang kedua yaitu resensi ekonomi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah muncul dan memicu krisis ekonomi global yang kemungkinan akan meningkatkan resiko bunuh diri terkait dengan pengangguran dan tekanan ekonomi. Nah, perasaan ketidakpastian, putus asa, dan tidak berharga meningkatkan angka bunuh diri. Yang ketiga, stres dan trauma pada tenaga kesehatan. Penyedia layanan kesehatan berada pada risiko kesehatan mental yang makin tinggi selama pandemi COVID-19. Sumber stres ini mencakup risiko bunuh diri tenaga kesehatan. Pada April hingga Mei 2020 menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kesehatan mengalami kecemasan dan depresi. Bahkan ada yang berpikir untuk bunuh diri. Dan yang keempat, stigma dan diskriminasi. Stigma COVID-19 dapat memicu kasus bunuh diri di seluruh dunia. Di Indonesia, stigma dan diskriminasi dialami secara nyata, terutama oleh tenaga kesehatan. Bentuk stigma yang dialami yaitu berupa orang-orang sekitar menghindar dan menutup pintu saat melihat perawat, diusir dari tempat tinggal, dilarang naik kendaraan umum, keluarga dikucilkan, dilarang menikahi mereka, serta ancaman diceraikan oleh suami atau istri. Tips cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh akan memproduksi hormon endokrin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Hal ini dapat menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara menjaga kesehatan mental yang ketiga, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan meminum minuman beralkohol. Cara yang keempat, membuat rutinitas sendiri. Di sini disarankan untuk melakukan hobi yang disukai bertujuan untuk mengurangi rasa jenuh. Yang kelima, bijak dalam menerima informasi.
Di sini bertujuan untuk mengurangi rasa cemas akibat informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Yang keenam, menjaga komunikasi terhadap keluarga atau orang yang dicintai, sehingga kita bisa lebih tidak khawatir dan cemas akibat informasi-informasi tersebut. Dalam menjaga kesehatan mental di saat pandemi, dapat disimpulkan yang pertama, melakukan aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Yang keempat, melakukan my time. Yang kelima, bijak dalam menerima informasi sehingga mengurangi rasa cemas dan khawatir. Yang terakhir, menjaga komunikasi dengan keluarga atau orang yang kita cintai. Saya Dwiana Indriani. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip pokok mendapatkan kesehatan mental menurut Kartini Kartono, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok. Setiap individu selalu memiliki dorongan dan kebutuhan pokok yang bersifat organis, yang mencangkup fisik dan psikis, dan yang bersifat sosial. Ketenangan cenderung naik jika kebutuhan terpenuhi, dan cenderung menurun ketika banyak mengalami frustasi atau hambatan-hambatan. Yang kedua yaitu kepuasan. Setiap orang menginginkan kepuasan, baik bersifat jasmani maupun rohani. Yang ketiga yaitu posisi dan status sosial. Setiap individu selalu berusaha mencari posisi sosial dan status sosial dalam lingkungannya. Tiap manusia membutuhkan cinta kasih dan simpati, sebab cinta kasih dan simpati menumbuhkan rasa aman, keberanian, dan harapan-harapan di masa mendatang. Orang yang menjadi optimis dan bergairah karenanya tiap individu yang mengalami gangguan mental biasanya merasa dirinya tidak aman. Mereka senantiasa merasa dikejar-kejar dan selalu dalam kondisi ketakutan. Dia tidak mempunyai kepercayaan diri dan hari esok. Jiwanya senantiasa bimbang dan tidak imbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, demikianlah penjelasan tentang materi pentingnya menjaga kesehatan mental di situasi pandemi. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami undur diri dan mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.